Sabu-sabu, 1 bulan 1 buku, hanya di Nurul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Livia dari kelas 9, asal sekolah SMP Islam Nurul Hikmah. Kali ini saya akan membedah buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Jadi Mark Manson ialah seorang penulis dan blogger kenamaan asal Amerika Serikat yang terkenal setelah menerbitkan buku pertamanya ini karena isinya yang unik dan tak biasa, sekaligus cukup menampar saya pada apa yang tertuang dalam buku ini. Apa saja isinya? Yuk kita bahas. Dari buku ini saya dapat menyimpulkan 3 poin. Adapun poin pertama yaitu cari masalah yang menyenangkan. Emang yang namanya masalah pasti berat dan kita bakal berusaha semaksimal mungkin buat menjauh darinya. Tahu nggak sih kamu, menurut penulis sendiri, hidup ini justru adalah sebuah rentetan masalah yang nggak ada ujungnya. Dan masalah itu faktanya nggak bakal pernah habis, cuma berganti menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, saya membagi ini menjadi 2 cara. Cara yang pertama ialah hadapi satu persatu. Emang terdengar menyebalkan sih, tapi kita nggak ada cara lain selain berani untuk menghadapi tantangan itu. Alasan kenapa kita itu mencoba menghindari sejauh mungkin dari masalah itu adalah karena kita itu ngerasa nggak yakin, kita itu nggak pede kalau kita itu bisa menghadapi masalah itu dan mampu. Maka dari itu kita itu harus bisa menghadapi satu persatu, karena nyatanya kalau kita menghindari suatu masalah pasti bakal terjadi sebuah siklus yang gak sehat. Itu kayak awalnya kita menghindari masalah, habis itu kita bakal ngerasa gelisah nih, takut nih gara-gara kita menghindari masalah itu. Ujung-ujungnya hanya membuat sumber masalah baru. Jadi menghindari masalah sama dengan mencari sumber masalah baru. Cara yang kedua yaitu ubah cara berpikir kamu. Dari yang awalnya pikir gimana sih cara aku menghindari masalah ini, jadi kita harusnya tuh kita mikirnya kayak masalah apa sih yang membuat aku semangat dan masalah apa sih yang rela untuk diperjuangkan. Jadi itu kita jangan pikir negative thinking dulu tentang masalah itu, karena siapa tahu masalah itu ada manfaatnya buat kamu di balik masalah itu. Kalian tuh harus berpikir kayak masalah apa sih yang bikin kita se-effort itu buat ngerjain masalah itu. Karena dengan itu kita dapat kebebasan untuk mengetahui apa sih arti dan dampak suatu masalah dalam hidup kita dan seberapa manfaatnya sih makna itu buat kita. Poin yang kedua yaitu simpan energi untuk hal yang penting saja. Kita itu jangan bersikap bodoh amat untuk semua hal dalam hidup, tapi hanya hal-hal yang tidak penting saja dalam hidup. Misalnya kayak kita kan udah beranjak remaja tuh, pasti kita ada kecenderungan buat berpikir bahwa semua hal itu penting, karena juga kita pasti bakal memenuhi ekspektasi dan omongan orang lain. Apalagi itu pasti kita lagi di fase mencari identitas diri. Tapi sering berjalannya waktu, penulis sendiri mengajak kita untuk selektif, untuk memilih hal apa yang benar-benar kita pedulikan saja. Kalau saya sih contohnya seperti pertemanan, keluarga, dan belajar. Karena dengan kita peduli pada hal-hal yang penting-penting saja, hidup kita akan terasa lebih simpel. Poin yang terakhir, yaitu yang ketiga, ialah nikmati hal yang biasa. Emang hal-hal seperti bisa jalan-jalan ke luar negeri, mendapat kerjaan impian, atau menjadi kaya itu kadang sering diasosiasikan sebagai bentuk kebahagiaan. Tapi kadang kita suka lupa kalau kebahagiaan itu bisa didapat oleh momen-momen kecil. Contohnya seperti berkumpul bersama orang yang kita sayangi, membaca buku favorit,
ataupun membantu seseorang yang membutuhkan. Jangan hanya karena mereka terlihat biasa dan sederhana, bukan berarti mereka itu tidak bermakna. Karena dengan itu, kita itu punya ruang sendiri untuk mengartikan apa sih kebahagiaan dan apa sih kesuksesan menurut versi kita sendiri. Dan selama kita happy menjalankannya, nggak ada yang bisa nyalain kita kalau kita itu nggak sukses ataupun nggak bahagia. Setelah saya membaca buku ini, saya menyadari bahwa gak semua hal harus saya pedulikan. Terkadang ada beberapa hal yang harus saya sikapi dengan cara bodo amat. Contohnya seperti saya sendiri. Misal saya itu sebenarnya udah nyiapin draft. Kalau saya itu bakal membedah buku itu bakal sebagus ini itu. Tapi pada kenyataannya ide-ide yang banyak sekali di pikiran saya itu gak semudah itu tertuang gitu saja dalam sini. Jadi satu hal yang harus saya lakukan itu bukan saya mikirin kayak aduh gimana nih jadi jelek gini-gini, tapi saya harus pikir kayak oke, ya udah, saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin di lain waktu saya akan berusaha lagi untuk menjadi lebih baik. Itu dia 3 poin penting yang saya sampaikan tadi. Saya harap kalian bisa ambil yang positif ya. Saya Livia, sampai jumpa di sabu-sabu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.